Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, sering juga terjadi politik belah bambu, baik terhadap sesama teman, keluarga, bahkan musuh pribadi. Secara sederhana, politik belah bambu dapat dimaknai sebagai taktik pecah belah. Aktivitas membelah bambu umumnya dilakukan dengan satu bagian atas diangkat dan bagian bawah diinjak. Semakin kuat bagian bawah diinjak dan semakin kuat bagian atas diangkat, makin cepat terjadi perpecahan. Politik belah bambu juga didefinisikan sebagai strategi bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah ditaklukkan. Itulah yang dahulu dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Aceh. Dalam sebuah organisasi, politik belah bambu sering terjadi pada saat-saat genting atau pada saat akan terjadi peralihan kekuasaan. Salah satu contohnya pemilihan Pilpres 2024. Pemilihan Pilpres 2024 sudah menjadi kewajiban kita sebagai rakyat negara Indonesia dan tidak bisa dipungkiri, pasti ada jurus jitu masing-masing kandidat agar bisa menang. Untuk memuluskan niatannya, para kandidat akan membentuk sebuah tim atau yang lebih dikenal dengan sebutan tim sukses alias tim ses. Tim ses akan berkolaborasi dan mencari cara agar yang didukung harus menang. Agar mulus, strategi politik belah bambu sering dimainkan perannya. Akan ada saling melemahkan lawan dengan cara-cara kotor sekalipun dilakukan. Di sini saling sikut sama teman kerap terjadi selama ajang pertarungan belum tuntas. Ini semua tak lepas karena beda prinsip dan beda dukungan. Karena adanya saling kepentingan, tim ses yang satu menginjak dengan cara melemahkan profil sang lawan agar pemilih tak tertarik dengannya. Di balik itu, cara paling sering dimainkan adalah dengan menjelek-jelekkan sang lawan, sembari memuji kandidatnya setinggi langit, khususnya di hadapan pemilih yang merupakan sang penentu. Akhirnya, prak, seperti nada suara bambu yang dibelah pun terjadi. Muncullah perpecahan, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, saudara jadi musuh. Semua terjadi karena ada janji-janji manis saat memasarkan kandidat yang dielu-elukannya. Biasanya dalam politik belah bambu, lupakan dulu istilah salah atau benar. Intinya, tercapai dulu cita-cita yaitu menang yang diusung. Politik belah bambu biasanya cara paling mudah dan simpel dilakukan dalam situasi tertentu. Lupakan dulu bahwa kita pernah menjadi sahabat selama beda dukungan dalam sebuah kontes, maka jadi lawan pun okelah, gak apa-apa. Namun, ketika keinginan masing-masing tercapai, biasanya politik belah bambu ini akan menyatukan dua, atau diistilahkan bibir tersenyum tapi hati menangis. Saat si menang dan si kalah bertemu, maka pemenang akan tersenyum lebar, tapi si kalah akan menangis dalam hati sembari menebar senyum terpaksa atau penuh luka. Beda pilihan itu wajar, yang tidak wajar kita mau saja dibenturkan. Bertarung boleh, tapi jangan sampai musuhan. Seperti orang yang sedang tinju di atas ring, mereka itu bertarung tapi mereka tidak musuhan. Oke, menyikapi Pilpres 2024 panas tidak apa-apa, tapi jangan sampai kepanasan. Dukung yang semestinya harus didukung dengan fakta yang jelas bahwa mereka yang kalian dukung adalah benar-benar orang yang mampu membawa Indonesia yang lebih baik ke depannya.